Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Om Bram. Kali ini kita akan mereview singkat item series Hot Wagon, sekaligus menguji kecepatannya di track Om Bram. Castingan Hot Wagon ini ada 5 item yang merupakan perpaduan pertama dari ragam kendaraan bertema untuk tahun 2024. Uniknya, kelima item ini menggunakan base besi, dan Metal juga memperkenalkan sejumlah velg baru ke dalam jajarannya. Tentunya itu menambah kesan premium di kelas castingan reguler. Luar biasa inovasi yang dilakukan Mattel. Tentunya bobot mobil ini menjadi lebih berat dan akan asik untuk dibalapkan. Oke, kita spill dimulai dari sebelah sini. Ada Volvo 850 Estate, warna bodi biru muda dan bumper warna putih merata yang membuatnya terlihat begitu cantik. Memiliki detail yang komplit di bagian lampu depan dan belakang. Ada list diagonal berwarna kuning. Selanjutnya ada Chevy Nova Custom Wagon, warna bodi hijau tua. Detail mobil cukup lengkap di setiap bagian sisinya. Keren sekali ya, klasik. Selanjutnya jenis mobil Pontiac GTO Custom Wagon. Ini yang paling panjang dari yang lainnya. Ada figur anjing di jok belakang. Sayangnya figur anjing tidak memiliki warna yang detail. Panjang sekali mobil ini. Apakah nanti bisa melewati tikungan? Mobil keempat ini yang paling modern di castingan series Hot Wagons. Audi RS6 F1 dicat warna merah cabai pedas merah merona. Detail tampol lampu depan belakang pastinya sudah ada, dan juga nomor plat tersedia. Memiliki sunroof, model velg yang berbeda dari yang lain. Kemudian terakhir ada Datsun Bluebird. Dalam varian Hot Wagon, Datsun ini yang menjadi hot itemnya. Memiliki tingkat kedetailan yang bagus untuk kelas reguleran. Di samping bodinya ada tampon Jepang. Ada yang tahu apa arti tulisan Jepang itu? Oke, itulah tadi review singkat tentang kedetailan dari masing-masing varian series Hot Wagon. Selanjutnya kita akan mencoba kecepatan dan stabilannya di track Om Bram. Tentunya kelima item ini memiliki berat yang setara mobil premium, dan pastinya kita berasumsi semakin berat diecastnya semakin cepat jalan di track, karena track ini menggunakan gaya gravitasi. Tapi cepat saja tidak cukup, karena track ini memiliki situasi dan keadaan yang tak bisa diprediksi. Terlihat Datsun dengan Audi berebut masuk trek menyempit, GTO terguling, Volvo menyalip, Datsun sangat menyala dengan kecepatan yang luar biasa. Sendirian dia di depan ada Volvo, dan ngedrip yang keren sekali. Disusul oleh Audi di posisi ketiga. Di sana ada Chevy Nova berhenti karena terhalang oleh GTO yang terguling. Audi A8 bersaing kecepatan dengan Datsun Bluebird. Mereka beradu mekanik dalam memperebutkan masuk ke jalur menyempit, dan itu dimenangkan oleh Datsun sehingga Audi menjadi lambat dan tertinggal. GTO terjatuh setelah loncatan yang buruk, kemudian Volvo menyalip posisinya, namun tidak untuk Chevy Nova yang tak bisa menghindari GTO. Terpaksa Chevy Nova harus ikut berhenti. Datsun sungguh tak bisa dibendung, sekali gas anti rem sampai finish. Itu dia Volvo melakukan aksi berputar yang sangat ciamik. Meskipun bodinya berat, tapi driftingnya begitu bersih. Audi juga sepertinya mau mencoba drift, tapi gagal. Tentunya tidak sebatas ini saja review balapan series Wagon. Kita coba lagi kelima-limanya supaya semua item terbiasa menjelajah trek turun gunung ini. Untuk Volvo sengaja saya taruh di belakang GTO supaya ada dorongan, karena GTO sangat lambat di start. Melewati tikungan hitam, masih Datsun sepertinya sedikit unggul dari Audi dalam perebutan jalur sempit. Datsun sungguh membara, cepat sekali meninggalkan lawannya. Wow, Volvo menuju GTO dari kanan, luar biasa. Volvo di awal berada di belakang GTO, tapi dia mampu merubah keadaan. Dan lihat di ujung sana masih ada Chevy Nova yang berjalan mundur. Apa yang terjadi dengan Chevy Nova sehingga dia harus berjalan mundur sampai ke finish? Lagi-lagi Datsun memimpin di balapan kedua ini. Sedangkan Chevy Nova berada di urutan paling kacau. Terpantau speednya sangat lambat. Karena di tikungan pertama, Chevy Nova menjadi lambat akibat bempernya yang lebar membuatnya sedikit serat saat melewati tikungan kecil. Resiko jika bemper mobil terlalu lebar atau rata. Nah, itu dia sebab kenapa Chevy Nova finish dalam posisi mundur. Di sini tadi kita menyaksikan Volvo menggunting GTO dengan cepat, seakan-akan dia menggunakan mode nose. Dan GTO mengunci laju Audi yang ingin juga menyalipnya, dan itu berhasil sehingga GTO mampu finish di urutan ketiga. Sedangkan Chevy Nova masih berjalan mundur, dia perlahan-lahan sedikit naik trotoar, kelihatan begitu sulitnya jalan dalam posisi mundur. Itu kalau nggak ada mirror tengah dan spion pasti lehernya pegel-pegel dah, sumpah. Ya udahlah, kita
tidak usah ikutkan lagi untuk si Sevinova. Jadi kita hanya menggunakan 4 saja balapan. Ada Volvo, Datsun, Audi, dan Pontiac GTO. Jadi sekarang hanya 4 mobil saja yang kita mainkan. Sevinova tidak cocok di track ini. Lihat GTO lambat sekali, jauh dia ditinggalkan 3 bomber series of wagons ini. Datsun Bluebird di depan, terjatuh dia diseret terus menghadang laju mobil lain dan berhenti di tikungan danau. Sangat keras crash tadi dilakukan oleh GTO karena tidak dapat melintasi. Kita lihat di sini dalam tayangan ulang di mana Datsun tidak stabil setelah melakukan loncatan dan akhirnya terjatuh cukup jauh diseret oleh kedua mobil ini. Ya, sepertinya Datsun mempunyai prinsip jika dia gagal yang lain tidak boleh finish. Sungguh egois prinsipnya. Kita lakukan balapan ulang untuk keempat mobil ini. Dalam segi kecepatan Datsun Bluebird lebih unggul, tapi untuk keseimbangan dia belum mumpuni. GTO masih terlihat lambat. Meskipun kita ulang, ternyata bukan kesalahan dari treknya. GTO memang lambat di start. Kita lihat lagi-lagi Datsun memimpin di depan. Ada persaingan ketat antara Volvo dan Audi. Hampir saja keduanya mendekati Datsun sebelum sampai ke garis finish. Datsun masih konsisten dengan kecepatannya. Meskipun tidak mempunyai kestabilan yang baik, dia mampu menyelesaikan balapan. Untuk GTO kita pisahkan dulu, karena sangat mencolok sekali perbedaan kecepatannya. Jadi kita bariskan dia bersama Sevinova. Ini dia tayangan ulang di posisi start, di mana GTO yang tak mampu mengimbangi lawan-lawannya. Sekarang kita balapkan 3 mobil saja, yaitu Volvo Estate, Audi F16, dan Datsun Bluebird. Apakah Datsun masih belum bisa dikalahkan oleh Volvo dan Audi di saat balapan hanya 3 mobil saja? Kelihatan kecepatannya sangat imbang. Kali ini Volvo berada di depan, menggunting di tikungan awal. Datsun mencoba menekan apa yang terjadi di situ. Audi juga ingin berselisih di situ, namun tidak berhasil ditutup. Keren sekali balapan 3 mobil ini. Akhirnya Volvo membuktikan kalau dia juga bisa menjadi yang terdepan. Cukup kompetitif persaingan ketiganya. Melihat aksi Volvo di babak ini sangat mendebarkan. Meski di depan dia dihantui oleh Datsun di belakangnya, namun Datsun hilang keseimbangan saat di loncatan. Sementara itu Audi F16 mencoba menerkam Datsun, mengambil celah masuk dari kanan, namun Datsun terus memepet, tidak memberi ruang dan terus melaju dengan posisi yang begitu ketat. Kita lihat di sini aksi yang luar biasa lagi dilakukan oleh Volvo, di mana dia selalu berputar sebelum menyentuh garis finish. Pada akhirnya Datsun merelakan statusnya sebagai item tercepat di series Hot Wagon. Kita coba sekali lagi untuk 3 item ini balapan. Volvo semakin menyala, Audi juga ikut menyala. Sekarang Audi Advancing yang memimpin, dikawal ketat oleh Volvo Estate dan Datsun Bluebird. Balapan menjadi semakin panas, Volvo dikunci dan bersaing. Datsun berhasil menusuk posisi kedua dan akhirnya Audi finish di posisi pertama. Nyata Audi F16 juga mampu mengalahkan 2 bomber dari item Hot Wagon ini. Kita lihat tayangan ulang yang mana begitu kompetitif persaingan para peserta. Di sini Volvo mencoba menusuk dari kiri, namun Audi terus memblokade Volvo dan itu menjadi keuntungan bagi Datsun Bluebird yang mengambil posisi Volvo Estate. Ternyata 3 bomber series Hot Wagon ini sama cepatnya di trek turun gunung. Dan untuk ketiganya akan menjadi pesaing berat bagi item dari series lainnya. Berikutnya kita akan mencoba 2 item yang paling lambat di series Hot Wagon antara Sevinova dan Pontiac GTO. Siapakah yang paling lambat keduanya? Di awal terlihat GTO sangat lambat seperti biasanya. Sevi berada di depan, apakah mampu dia menyelesaikan? Kita lihat GTO tadi padahal mencoba mendekat, akhirnya dia jatuh di loncatan. Sevinova melakukan selebrasi dia. Sepertinya mengejek GTO yang tidak bisa menyelesaikan perlombaan ini. Baik sekali Sevinova yang menjaga keseimbangan. Kita lihat itu dia tadi, GTO padahal sudah dekat, tapi lagi-lagi sulit untuk GTO melakukan lompatan. Sangat sulit tentunya untuk mobil yang panjang melakukan lompatan yang sempurna. Oke my friend, itulah tadi review singkat detail dan kecepatan kelima item series Hot Wagon di trek Ombrem.
Semoga kalian semua bisa terhibur dan video ini bisa menjadi referensi kalian untuk memiliki atau mengoleksi diecast dari brand Hot Wheels. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video review balapan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.